Dinner Candy 34B sama Dinner Candy 36D itu karirnya beda jauh? Kita bisa karir bagus ketika visual kita bagus. Double D berarti ini? Enggak, ini D. 36C. Oh C? Cupnya tetap C tapi Kayak size-nya tuh naik Iya. satu ukuran gitu. Karena waktu pas implan Dinar tuh umurnya tuh masih muda, nggak 23 atau 24. Jadi bener-bener kulit Dinar tuh masih belum bisa yang besar banget. cowok itu nggak mungkin ya buka-bukannya gede mana gede kalau nggak mungkin selain teman saya ya. Bro. Menurut kamu bedah plastik itu masih tabu nggak sih di Indonesia? Ya kalau menurut golongan aku ya enggak. Golongan. Itunya hidungnya kan palsu gitu kan. Nah, itu kamu masih terjadi nggak sih? Jadi seksi banget nih. Iya. Tapi kalau sekarang kayak ya udah gitu, udah biasa aja gitu. Cuman operasi itu ya buletannya itu lebih menggemaskan. Ini seru nih. Apa yang seru? Wah, apa nih yang seru? Soalnya hari ini kita mau bahas mengenai operasi plastik. Operasi plastik. Kayaknya menjadi tren ya kalau sekarang ya. Soalnya kita makin hari bikin makin bagus kan. Iya. Kalau makin jelek, makin nggak rawat diri, nggak laku, ya kan? Betul. Dulu Dinar Candy followersnya sekian, setelah sekarang merawat diri jadi makin Saya berat dulu ya. miskin, merawat diri jadi lebih baik. Oh, jadi lebih kaya. Iya, amin, amin, amin. Berarti ini Korea versus Indonesia. Iya. Tapi ini satu ini nggak merawat kok kaya-kaya terus ya. Oh saya memang. Otaknya pintar berarti. Iya. Hidung aku kan gede kayak jambu ya. Oh, iya, itu Kalau yang di itu. operasi tuh hilang malah nanti iya, hokinya. jangan. Jadi ya udah deh nggak Oh, apa-apa. hokinya tuh di hidung jambu. Emang ada kayak gitu? Kata orang itu bawa hoki, jadi ya udah deh biar muka jelek dikit yang penting duit ngalir gitu. Baik. Nah, aku kan gini, kenapa aku undang kalian berdua ngobrolin satu topik yang emang rada buta mungkin kalau orang Indonesia ya, kalau di Korea mungkin udah sangat terpelajar lah soal begini-begini. Kayak makanan lah di Korea ya. Menurut kamu bedah plastik itu masih tabu nggak sih di Indonesia? Ya kalau menurut golongan aku ya enggak. Golongan dia enggak, bukan cuma dia, golongan banyak golongan pikir enggak, cuman kalau diajak ngomong kadang-kadang suka malu-malu. Oh iya, ada nggak yang berani full nggak ada nggak. yang ngaku Kayak juga. istriku, saya udah operasi ini, jarang kayak gitu. Iya. Enggak, bukan. Misalnya kayak orang kan pasti nggak mau ngomong karena digosipin, jadinya terus dicibir gitu kan, iya. dibully gitu. Itunya hidungnya kan palsu gitu kan. Nah, itu kamu masih terjadi nggak sih? Maksudnya sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, sama masyarakat di Aku sekeliling sih kamu? lebih ke diri aku sendiri, kayak itunya kan palsu misalkan atau Mama kamu atau nenek atau paman atau tante gitu, keluarga gitu pada tahu dong? enggak. Oh dia Atau mungkin bisa dia tahu tapi nggak nggak kelihatan sih gede ngomong. gitu. iya. Makanya Iya. Indonesia itu begitu, misalkan dia tahu pun sudahlah, nggak berani open banget. Terus mungkin dan juga kan itu kan urusan dia, nggak terlalu ikut campur. Kalau mungkin. kayak keluarganya istrinya Lee gimana? Kalau keluarga Keluarganya saya Moa justru saya bawa mertua juga kan operasi juga. Wah, Jadi keren. yang bayar saya gitu kan ya. Terus istri juga, terus adik ipar saya juga. Jadi apa yang mereka butuhkan selama ini nggak ubah banget. Bukannya saya wajahnya begini tiba-tiba jadi begini, enggak. Ya apa adanya, basicnya kayak dia juga kan apa adanya, cuma menambah kecantikan. Jadi masyarakat Indonesia udah bisa menerima, menurut kalian berdua nih, udah bisa menerima operasi plastik belum? Enggak. Belum. Masih kadang-kadang omong ini mah palsu, ini mah bagus karena palsu gitu. Masih terlalu begitu. Yang membuat kamu mau ngambil keputusan untuk operasi? Kalau aku sih jujur dari awal pergaulan, kayak temen aku tuh operasian banget. Semua. Iya, terus aku tuh kayak, ih gila ya jadi rapih gitu, mukanya itu udah cantik dari awalnya, cuman kayak lebih apa itu? Nyamuk. Nyamuk aja nempel loh. iya. Itu dia hasil Itu operasi nyamuknya plastik. laki ini nafsu lah ya nyamuknya ini. Iya, ini ada nyamuk tadi. Kurang ajar. Iya, jadi aku merasa kayak, aku mau coba nih gitu kan awalnya. Terus pas aku pertama operasi hidung. Terus jadi bagus ya, karena biasanya aku tuh buat memperbaiki atau mempercantik diri sendiri itu bukan buat orang lain dulu. Untuk diri buat sendiri. diri sendiri, kayak melihat diri sendiri cantik, rapih, itu aku suka gitu. Untuk kepuasan diri. Iya, lama-lama pengen operasi tete. Ada temen aku Tapi nggak jenis kelamin tetap sama kan? Iya. Kan banyak di luar sana teman-teman kita. Nah, kalau yang operasi kelamin itu bener-bener betul-betul mengubah. Iya itu ya. Iya, itu mengubah. Kalau operasi hidung tuh itu
kan operasi hidung tuh ada dua ya, yang bisa pakai tulang dari tubuh kita. Tulang di sini ya. Tulang sini, ada yang pakai tulang rusuk juga. Tulang, ya, itu udah parah. Ada yang implan. Kalau aku masih implan. Jadi ini masih bisa kayak dibuka, dimasukin implan kayak baru. bumper mobil, copot pasang Iya, masih bisa silikon. bisa. Sebenarnya itu operasi hidung aku tuh udah goyang tahu implannya itu. Iya, itu operasinya di mana? Harus diganti Operasinya di mana? di Indonesia. Makanya ke Korea operasi pasti. Saya sebagai brand ambassador saya menganjurkan nih. Jadi dia itu memang pernah kayak Dina Dia ada ini operasi. konsultasi ke aku itu, akhirnya Iya. apa aja ke rumah sakit. Ya, tapi akhirnya dia waktu itu lagi Karena rame DJ. corona. Enggak, awal DJ Oh, dulu, DJ. habis itu Terus corona, yang nggak jadi jadi berangkat. nggak jadi berangkat. Aku Kamu sebenarnya pengennya operasinya di Korea atau di Indonesia? pengen. Sebenarnya lebih mahalnya berapa jauh sih? Katanya sih lebih mahal di Nah, Korea. harganya itu sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh. Cuma mahalnya kan pasti ada tiketnya, hotel di Iya, iya, sananya. betul. Jadi ada plus-plusnya. Sebenarnya operasi sendiri aku cek di sini kayak breast itu payudara. udah 80-an ada. 80. Padahal di sana dihitung-hitung ya 80 sampai 100, tapi kan ada ongkosnya. Jadi istri kamu waktu itu 80 sampai 100 Oh, juta. jangan salah, punya istri saya mah limited edition ya. Oh, bedanya apa bedanya? Jadi apa? produknya di Indonesia belum masuk, itu terbaru, ada chipnya segala, terus dan untungnya kan mengikuti kita dan bisa breastfeeding juga. Pokoknya dia habis semua Ya, kita coba biar apple to apple nih, dadanya dulu deh. Kira-kira berapa? 280-an. Ya. Seluruh paket. Tapi itu ada yang lebih murah, 130, 120 juga, yang terbaru juga ada. Kita ambilnya yang lebih paket aja, lebih full. Iya, karena kan buat resiko juga ya kali Kan kita. istri saya. Iya, betul. Kalau orang lain mah saya tawar 80, tapi kan istri saya. Saya tawar sama ownernya kan. Ya udah yang terbaik aja ya. Nanti takutnya bengkok kan di sini implannya. Iya bener, kayak istri, hidungnya istriku kan dulu bengkok. Oh iya tahu. Sekarang kan udah Diperbaiki, lurus. udah bagus. Dan Itu kalau bengkok operasi di mana? Oh itu bengkok itu di Singapura. Operasi di Singapura. Banyak bengkok. sekali orang Indonesia pergi Singapura kan untuk pertama kali operasi. Sekarang aja baru banyak-banyak di Indonesia. Iya, Dulu pasti terbang ke Singapura. Tapi banyak sekali teman-teman saya yang operasi Singapura, ada 4 orang, semuanya bengkok. Kamu berapa juta operasi hidung? operasi hidung aku tuh 5 tahun yang lalu ya, ini masih kayak kan implan. Kalau implan tuh cuma 30. Kalau pakai tulang yang ini di Indonesia tuh kayak 54 juta dulu 5 tahun yang lalu. Cuman kalau sekarang aku nggak tahu harganya. Pengalaman kamu di Indonesia banyak gak sih pasien yang ngantri gitu? Maksudnya kayak atau jarang atau banyak gitu? Banyak. Banyak. Tapi kebanyakan sih kayak kalau di klinik yang aku tuh kayak kebanyakan ibu-ibu gitu loh, yang udah ininya tuh ngegelember gitu loh. Jadi antara 45-48 itu mulai turun. Jadi 50 ke atas baru turun. Kadang-kadang orang 30 atau 40 tahun udah mau facelift, tarik kan, Oh, iya itu nggak kan? boleh. Nah, operasi paling sering dilakukan apa sih sebenarnya? Hidung sih. Kak. Hidung, kalau orang Indonesia paling sering hidung, sekarang paling rame itu Payudara. payudara sama tummy tuck, orang tua-tua kan. Tummy tuck tuh apa sih? Yang Nyedot perut, lemak ya? jadi nyedot lemak. sudah lahir berapa anak, kadang-kadang ibu-ibu teman istri saya itu kan gym-gym kan udah 50 lebih gitu. Pingin perutnya kencang. Nah, aku mau nanya, kamu kan operasi hidung, itu kalau benturan kenceng contohnya gitu, Pasti ada hancur? sakitnya. Ada, Nggak sakit. ada sakitnya Kalau Moa sih. dulu waktu itu implan kesenggol misalnya nggak sengaja gitu, sakitnya minta ampun katanya. Sampai. Kalau Moa sih ya. Kalau aku kejedot ini pintu kayak buka Itu mah hidung asli kita juga kejetok sakit lah kalau betul pintu mah. iya beneran itu sakit. Tapi kalau ke ini mah enggak sih. Oh, ya, Mungkin kasih. karena udah lama 5 tahun itu. Kalau di kalangan artis ini normal nggak? Banyak, Lebih banyak daripada orang yang Orang biasa. secara orang persentase biasa. lebih tinggi lah gitu dibandingin Cuman ya orang tetap biasa. kadang-kadang mereka nggak berani ungkapkan di TV. Iya, dong. iya, Bilangnya iya, asli. kadang-kadang asli. Tapi kalau orang yang sering lihat operasi atau dokter lihat tahu. Iya, iya. Kan bilang hidung saya asli-asli, bisa dicek. Diangkat, dia bolongan dalam hidungnya, pasti kalau hidung palsu sininya ada garisnya, sama dalam iya, sini iya, ada. iya, betul, Pasti. betul, Jadi pernah waktu dites, ini mah hidung palsu, diangkat sama dokter, saya asli. Kamu asli semua? Asli semua. Cuma nggak ngerti hatinya ya, istri saya iya, asli Oke, dong. sekarang kita ngomongin yang lebih seru. Sorry. Sebelum ke situ, banyak kan cewek dong. Oh, kalau Korea cowok cewek hampir sama. Berapa persen cowok Korea operasi atau cewek Korea? 30% deh. Dari teman saya aja 30%, apalagi yang seluruh populasi. pasti banyak. Kalau orang Indonesia, misalnya pasangan-pasangannya Dinar tuh tahu Dinar operasi semua segala macam. Tahu. Kamu punya pasangan?
Enggak sekarang. Oh, belum ya? Belum, lagi ngejomblo. Tahu dan sebenarnya sih kalau aku kan tidak too much banget. Jadi orang-orang nggak terlalu kaget, nggak kayak nenek sihir banget lah muka gue gitu. Kayak hidung kan nggak mancung-mancung banget yang bener-bener dimancungin gitu. Cuman kan kalau memang sekarang ya udah agak apa ya namanya itu, si implannya udah nggak bener. Kalau payudara sendiri ya mereka juga tau lah, nggak mungkin tiba-tiba payudaranya besar, emangnya aku wewe gombel Iya. juga. Kalau Asia kan sebenarnya ukurannya kan pasti banyak kecil kan. Iya. Asia. Iya, Jadi kalau besar pasti kan ada penambahan. Tapi kadang-kadang ada yang nggak mengaku juga ada. Artis juga ada nggak ngaku ada yang nggak ngaku. Padahal kita lihat kan tahu kan. Tahu kayak pantatnya terlalu menonjol Iya, gitu. pantat juga kan banyak. Pantat juga operasi. banyak ya operasi? Oh, Hah? banyak. Pantat banyak. Banyak. Ada yang menganjurkan ke istri saya juga, ini dia dari kemarin rayu saya. Makanya dia ngerayu. Makanya Iya, ya. kamu udah operasi pantat belum jadi. Ya udah katanya nanti bareng katanya. Wah, ya istri saya begitu, itu the point ya. Aku punya pertanyaan, kalau Dinar punya anak, Iya. anaknya minta operasi plastik kasih nggak? Boleh, Boleh. nggak apa-apa. Kalau Li? Saya yang justru anjurkan ke anak saya Chloe gitu kan, dia udah cantik tinggi, cuma hidungnya kan agak kurang rapi gitu. Pengen aku rapiin gitu. Aku benar-benar pengen tahu dari kamu sendiri setelah kamu operasi gitu membuat kamu jadi jalan rasanya lebih seneng, Oh, lebih enteng. awal kayak jadi Aku seksi udah banget gede nih. nih. Iya. Tapi kalau sekarang kayak ya udah gitu, udah biasa aja gitu. Dan Cuman kamu nggak operasi itu ya buletannya itu lebih menggemaskan. Nggak, jadi kalau nggak pakai bra itu jadi dia itu diem gini aja. nggak jatuh ya? Iya, cuman Jangan bayangin loh. Bayangin kalau dia. kita pakai bra tuh kan kadang-kadang si putingnya itu kayak lebih menonjol, kalau bahannya tipis tuh kayak dia itu kayak mata lagi melotot gini Iya, kan. iya. Makanya kita pakai bra. Sebenarnya nggak pakai bra juga nggak masalah karena dia tuh gini. Oh. Dan justru kalau menurut aku sih kalau cewek yang mau apa ya, bukan memperbesar sih, kalau aku sih kayak membentuk, kayak aku tuh suka bentuk yang lebih indah di operasi. Jangan kan ada tuh di Indonesia tuh beberapa yang disuntik silikon, yang suntik cairan itu loh, kalau itu bahaya itu. bahaya. Gini ya, kalau tadi kan kamu bilang setelah waktu pertama kali operasi seneng kan, karena Seneng. jadi seksi, Iya, terus ngeliat iya. gini. Itu kan sama kayak misalnya kayak aku dulu pernah beli mobil mewah gitu ya. Iya. Kita beli mobil, wow keren, tapi setelah 6 bulan gue Ya, biasa ngapain aja. ya bayar segini mahal Iya, buat iya, beli iya. mobil ya gitu misalnya. Ada perasaan kayak gitu nggak? Ada kayak Kalau sih lebihnya kayak kalau udah lama nih kayak aku lebih ke kayak misalkan aku punya badan bagus, tapi kalau aku nggak punya pekerjaan, kalau akunya nggak smart cari uang, buat apa badan ini gitu. Jadi kayak aku tuh suka mengasah otak buat cari ide baru, gimana caranya itu aku punya pekerjaan yang Yang terus, positif dan terus. yang terus kayak tiap hari tuh menghasilkan gitu. jadi menurut kamu 80 juta plus 30 juta atau 100 jutaan Iya, lebih yang iya, udah kamu investasikan ini, kamu nyesel nggak? Enggak. Nggak. Karena kan sekarang aku bisa menghasilkan uang yang lebih gitu loh kali dari hasil kerja keras aku. Sebenarnya kayak ya cantik, seksi itu menunjang buat apa ya, buat karir. Iya, Cuman membantu. kedepannya yang lebih menunjang lagi isi ini. Tapi Lebih gini, kreatif lagi gitu. Dinar Candy 34B sama Dinar Candy 36D itu karirnya beda jauh. Beda. Jauh. Kalau Indonesia itu semakin gede kayaknya suka deh. Kayak dulu tuh aku berkarir tuh dari umur 23 itu aku udah mulai ke Jakarta. Aku nyanyi dangdut itu belum operasi. Nyanyi dangdut, terus ke DJ gitu-gitu. Cuman karena itu kan kayak pengalamannya tuh kayak naik kayak tangga gitu loh. Iya, tapi tangganya kan gini kayak main ular tangga. Tahu-tahu kamu Iya. dapat satu tangga yang gede. Ini tangga yang gedenya bukan naik ke atas langsung gitu. Enggak juga. Enggak juga. Di situ masih aku udah operasi nih kali. Dulu hidung aku bagus banget, kayak ada pokoknya foto paling bawah banget itu kayak rapih banget, cakep banget karena kan dulu sering tapi itu karir aku belum naik banget. Tapi Justru- habis operasi breast, Enggak Enggak juga. Jadi pas viralnya itu justru karena kena masalah apalah atau karena omongan apa. Kalau di DJ sendiri Iya. memang ada produs musik yang aku pernah tur Asia sama yang aku kerjasama sama beberapa DJ di Europe. Nah itu yang ngedorong DJ aku ke Asia dulu awalnya. Justru belum ke TV. Nah di situ tuh udah mulai rame Dinar punya nama di DJ, mulai diundang ke TV. Tapi kalau prestasi sih memang kalau di media Indonesia tuh tidak terlalu tereksplor. Jadi kayak sensasi. Kayak misalkan Ya, aku viral terkena atau sensasi. viral gitu-gitu waktu loh. itu kamu ke kantor polisi apa? Iya. Itu baru lebih itu. dibaca di infotainment Nah, daripada itu. dia menang di DJ apa gitu. Iya, Kalau iya. saya kan kenal dia udah lama, maksudnya saya tahu dia DJ itu di mana. Tapi kalau
memang Indonesia itu memang lebih mengangkat hal yang Iya. gampang dimakan sama netizen. Iya. Nah justru Tapi tetap menolong dong dengan adanya boobs yang lebih besar, misalnya jadi cowok-cowok lebih gampang merespon permintaan atau enggak. Tapi untuk kalau DJ pasti kan namanya klub itu kan cowok-cowok pasti lebih suka daripada cewek nggak seksi itu mungkin ada. Tapi Iya, maksudnya Dinar itu dari tadi omong ini ngebantu tapi tetap harus ada skillnya kayak omongannya dia Iya, yang karena lucu, polosannya banyak dia gitu. banyak banget sebenarnya yang cewek-cewek yang breast implant dan banyak banget bisa dilihat di sosial media itu dan di dunia DJ juga sama kayak mereka itu ngebesarin payudara terus kayak joget-joget seksi setahun 2 tahun hilang turun setahun 2 tahun hilang. Dinar tuh dari 7 tahun yang lalu tour Dinar tuh nggak pernah turun. Nah, ukuran ya. Sekarang kita ngomongin size does matter gitu kan. Yeah. Indonesia tuh termasuk negara Indonesia, Korea, China itu yang rata-rata A. Iya, hampir Rata-ratanya semua A cup-nya ya. 90% A. Ya. Kalau negara Skandinavia tuh Norwegia, Swedia Oke. itu D, D, bisa malah ya. double D lagi. Amerika tuh juga masuk kategori yang naik mereka tuh, Iya. ini cukup besar. Ya. Dinar kan ngambil yang ini udah double D berarti nih. Enggak, ini D. 36 C. Oh C. Cupnya tetap C tapi Kayak size-nya tuh naik Iya. satu ukuran gitu. Karena waktu pas implan Dinar tuh umurnya tuh masih muda, nggak 23 atau 24. Jadi bener-bener kulit Dinar tuh masih belum bisa yang besar banget. Karena nanti tuh kalau terlalu besar tuh bisa stretch Stema, mark, ya. kayak pecah gitu si kulitnya. Jadi tidak dianjurkan Jadi sama ini dokter. 36 C sekarang cupnya C, Iya, lingkarnya. 36 C. Iya. Oke. Kalau operasi payudara tuh tingkat keberhasilan tinggi nggak sih di Indonesia ataupun di Korea nih? kayaknya lebih tinggi daripada hidung. Iya, kalau Ya. hidung tuh sering Hidung sering yang paling susah. bengkok. Skillnya itu lebih susah. Susah tuh hidung. Tapi- Kalau payudara kan lebih ke kayak Lebih ya masukin udah barang kan? masukin apa namanya tuh implan yang bulat itu dan dia tuh nggak tahu kan kalau ke kanan ke kiri juga dia tetap di sini gitu. Jadi- Misalkan agak ke sini, tapi kan tetap di sini. Keberhasilannya nggak tinggi, cuman jahitannya rapi nggak. Ah itu. Terus dia bentuknya natural nggak. Kadang-kadang pengalaman saya sih ya, saya pernah sentuh yang udah operasi agak lama kepegang. Jadi ini palsu ketahuan. Palsu maksudnya? Ya implannya kita pegang kerasa. Oh, ini palsu. Ada implannya. Jadi kayak Kalau ada sekarang kantong. nggak Kalau ketahuan? dulu istri saya nggak ada. Itu yang bedanya yang terbaru. Makanya teknologi kan semakin maju. Semakin maju. Maka jadi lebih natural mungkin besar tapi tetap bentuknya bisa ikutin kita. Kasarannya kita main nih, tapi dia kayak Main cup apa? main ya hubungan intim nih. Tapi kayak cupnya ini kayak mangkok, bung, nggak bagus gitu loh. Kalau dulu saya lebih banyak kayak gitu bentuknya. Kalau sekarang lebih kayak air, kayak apa tetesan air gitu. Oh. Kamu happy, Li? Awalnya aku benci banget disuruh mau operasi. Aku bilang nggak boleh kamu sentuh, aku marah. Tapi setelah lahirin 4, dia udah nyusuin 4 anak, percaya diri makin turun dia. Ya sebagai ibu, dia umurnya masih muda. Baru aku okein, dan setelah operasi justru bukan cuma dia pede kayak dia awal operasi kan dia bilang pede. Iya. Tapi suaminya lebih happy lagi. Istri happy, suami happy. Tapi kalau Lebih kenceng juga kan kali lebih ya? kenceng juga dan juga Lebih kenceng sebelum naik. operasi kan dicek semua ada kemungkinan kanker apa enggak. Iya betul. Lebih sehat juga. Iya. Jadi dia kemungkinan kena kanker payudaranya hampir 0,0%, 0,01%. Kan dicek semua. Oke. Kalau pacar-pacar kamu ada komentar mungkin? Dengan Pacar hasil yang keberapa dulu nih? Banyak nih kayaknya. dia multi negara loh, Iya, mancanegara. iya. negara. Apa ya? Ya kalau kebanyakan sih nggak mau putus. Oh iya. Sekali nyangkut nih, nggak bisa lepas ya. Kan tergantung permainan. Oh iya, Wih, permainan. sik. Iya, iya. Tapi mereka tahu kan kalau kamu operasi? Tahu. Ada nggak yang pernah pacaran pernah megang kamu sebelum dan sesudah? Ini jadi aku tuh ya, operasi itu sebelum pecah perawan. Jadi masih perawan pas operasi itu tuh. Serius? Serius. Kamu operasi Jadi aku payudara tuh memang sebelum aku tuh anaknya itu yang telat. Kayak pacaran begitunya tuh telat. Jadi Soalnya kan nakal. datang ke kotanya agak umurnya berapa? 22 ya tadi? 22, 23. Oh 22, 23. Nah jadi aku tuh sukanya tuh main, tapi disangka orang tuh negatif. Padahal mah kalau yang begituan sama cowok enggak. Jadi aku tuh lebih suka main ke dunia luar, tahu ini tahu itu. Cuman karena dengan kelakuan aku yang nggak bisa diem, dianggap orang tuh jadi negatif. Padahal mah aku tuh sampai detik itu masih perawan dan ketemu Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang meracunin aku operasi. Kayak dia kan pertama aku ketemu artis tuh Nikita Mirzani, kayak dia tuh kayak gini. Di ruangan make up itu dulu ada TV swasta bukan nasional kayak dia tuh
lihat badan aku bagus kan, terus gitu buka baju. Iya juga kayaknya baru-baru operasi deh itu ya. Ya, baru udah berapa kali gantinya juga. Bagus kan? Aku tuh bingung, kok tete bisa bulat gitu ya? Itu kenapa gitu kan? Iya, ini tuh operasi gitu. Kamu cobain deh nggak sakit gitu. Tapi tete kamu tetenya dia bagus mana? Ya nggak. Oh, aku pernah buka-bukaan sama ya sama bulat lah. Dia walaupun udah Cowok itu nggak mungkin ya buka-bukannya gede mana gede kalau nggak mungkin selain teman saya ya. Bro. cewek tuh kayak gitu lihat-lihatan. Ya cewek lihat, ya istri saya juga Lihat-lihatan. nunjuk-nunjukin gitu. Iya, kayak misalkan konsultasi. iya aku Ya laser. kalau mau nunjukin ke kita juga kita nggak gitu keberatan juga sih. Buat sekedar konsultasi kali ya. Kan Anda punya Ya, mau. istri juga. Ya. Tapi kalau sama cewek tuh kayak gitu, misalkan itunya aku laser loh, jadi nggak ada bulunya, lihat-lihatan serius. Iya, Kayak iya. coba lihat, oh iya botak gitu-gitu. Ya, kalau Sampai cewek- segitunya. Nah, kan Indonesia negara Muslim nih ya. Terus kita kan banyak yang menutup malah. Betul, Ya, betul, hijab. betul. Jadi kan kehadiran kamu dan orang-orang yang pernah melakukan itu Iya, juga iya, kan iya. kayak istri kamu juga kan tentunya kayak dua kutub yang berbeda gitu Iya, kan. iya. Kita kan ke timur-timuran gitu kan. Jadi sebenarnya sekali lagi kepuasan diri dan kemauan diri sendiri sih. Kalau dianya memang maunya tutup dan dia juga nggak mau disentuh badannya, fine. Itu kan kepilihannya Iya, mereka. pilihan, Kayak choice. dia, saya atau mau siapapun yang suka dandan, ya why not? Itu kan merapikan diri dan juga kita kan kerjanya kan harus menunjukkan sesuatu visual kayak skill kayak apa kayak jokes kayak ke depan netizen kan. Jadi ya Kan papa kamu kok nggak salah ustadz. Iya, iya. Itu gimana? jauh sekali ya. Iya. Maksudnya kayak seorang ustadz Iya, iya, iya. itu menurut kamu tuh di kamu ada konflik batin nggak kayak gitu? Kan kalau maunya bapakku tuh aku tuh jadi guru berkerudung, kuliah. Abis kuliah tuh udah jadi guru aja, jangan jauh-jauh dari kampung gitu. Cuman aku tuh punya cita-cita dan daya hayal aku tuh tinggi. Jadi kayak main aku tuh kemana-mana gitu-gitu. Pokoknya aku tuh aktif banget waktu Jadi pas. nanti perasaannya itu kamu akan tahu Kak, ketika kamu punya anak. Dia itu sayang banget sama kamu, makanya dia nggak pingin kamu jauh gitu ada. betul, Tapi kan namanya anak kan pingin. Kayak dulu Iya, saya iya, juga kan, udah kamu pulang, kamu urusin perusahaan papa, nggak bisa. Aku mau kerja, makanya aku datang ke Jakarta, cuma terima 250.000 ya sampai sekarang. Iya, Ya tapi setelah punya anak, misalnya Chloe bilang pingin pergi, aku juga mikir sekarang gitu Iya, sih. betul. Kalau kamu nanti punya anak, kamu akan membesarkannya seperti apa? Kalau aku sih mungkin dikomben kali ya. Jadi dikasih tahu yang budaya ketimuran gimana, kebaratan gimana dikasih tahu. Yang Kayak penting lebih anak menilai lah nanti kan bisa tahu apa yang bagus apa yang enggak. Yang penting orang tua sebenarnya bener orang tua nggak boleh terlalu kaku, harus open minded, cuman harus kasih tahu negatif ini. Kalau kamu melakukan ini resikonya ini gitu. Jangan sampai nyesel. Gitu. Mungkin kalau di Korea kan jauh lebih enak kan karena mereka udah lebih bebas masyarakatnya lebih Ya kan namanya juga kan agama juga banyak Kristen, mereka kan nggak harus tertutup satu dan juga memang budayanya udah kayak apa ya rok pendek, kutangan itu udah biasa gitu, terus bikini udah biasa gitu ya. Tapi saya selalu istri saya kan meskipun suaminya orang Korea nggak bisa, aku nggak suka kamu pakai bikini, nggak. Dia tetap harus baju ya, nggak boleh terlalu terbuka kan ada. Itu kan karena budaya orang Koreanya, sayanya nggak suka. Jadi di Korea pun memang budayanya lebih open, tapi ada orang-orang juga nggak suka juga ada. Kayak saya, papa saya kan nggak suka juga gitu. Korea tuh berarti seluruh dunia itu pada ke Korea untuk operasi. Saya Atau pernah waktu di banyak rumah kan- sakit Prancis lihat, Uzbekistan udah ada, Chinese paling banyak, terus Jepang ada, paling Indonesia banyak ada, Chinese? Thailand Chinese paling banyak. Terus Thailand, Indonesia juga orang Bandung juga ketemu dia curhat sama saya hidungnya miring. Dia di tempat hidung lain, miring itu di mana-mana. operasi tempat lain, akhirnya datang ke rumah sakit saya, terus dia lihat aku sama Momo, dia histeris, obrol. Ya aku kasih tahu ke dokternya, ini orang Indonesia tolong diperhatikan gitu. Ada juga semua negara kayaknya aku lihat di sana. Ada nggak sih di Korea yang dulu aku pernah ngeliat nggak tahu hoax atau bukan yang foto bapaknya emaknya ganteng, bapaknya ganteng. Oh, itu Cina. Itu Cina. Chinese. Itu bukan hoax tuh. Itu kenyataan kan. Ternyata Memang bahwa anaknya kan anaknya operasi ternyata kan. nggak Jadi Semuanya kan operasi. anak ceweknya itu operasi banyak. Cantik. Akhirnya ketemulah orang kaya, nikah. Lahir anak jelek banget. Terus cowoknya marah akhirnya cerain ada. Oh itu benar. Beneran. Nah itu kan kembali ke pertanyaan paling mendasar yang dijadiin orang yang kontra terhadap operasi plastik, yaitu di mana letaknya inner beauty gitu.
banyak orang menggerakkan feminis yang lebih kayak kita harus meningkatkan beauty bukan dari physical, tapi dari dalam gitu. Nah, pendapat kalian berdua mengenai itu? Kalau saya sih gini, inner beauty penting banget. Kita seganteng apa, secantik apa, dalamnya busuk ya itu sampah menurut saya. Cuman inner beauty-nya bagus tapi luarnya kurang mendukung, orang kurang sreg. Jadi kalau bisa kita juga harus bisa biasain merawat. Kalau dulu klinik cuma 1-2, sekarang klinik di mana-mana banyak. Kenapa? Itu udah jadi budaya, kasarnya laser apa udah budaya kan. Nanti mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian ya operasi plastik itu lebih jadi budaya di Indonesia. Jadi selama kitanya pede, kitanya enjoy, lakukan aja. Tapi jangan menjudge orang, gitu aja sih. Kalau dari Dinar? Kalau menurut Dinarnya dari fakta lapangan yang sudah Dinar ini. Jadi masalah operasi itu ada ya teman aku tuh yang dia tuh operasian banget, tapi dia tuh nggak mau belajar. Jadi ketika kita kayak ngobrol gini kayak nggak nyambung. Karena dia tuh mungkin terlalu enjoy kayak cowoknya kaya nih, rich, jadi ngasih-ngasih doang gitu. Jadi udah enjoy itu, udah nggak mau berkembang lagi nih. Justru dia cantik tapi nggak pintar ngomong, itu jadi cantik itu menurut aku jadi percuma gitu. Tapi ketika ada nih orang yang suka operasi tapi dia masih mau belajar, terus dia hard work, itu tuh ketika dia ngomong tuh, wah anjir ini cewek pinter nih. Nah inner beauty itu, jadi itu dari pengalaman hidup sih. Ketika dianya mau belajar terus, inner beauty itu bakal keluar terpancar sendirinya, mau operasian mau enggak gitu. Nah, apa akibatnya dengan misalnya aku menikah gitu ya, misalnya Dinar menikah, dia mencintai Dinar karena fisiknya nih. Oh iya. Sehingga akhirnya waktu nanti fisik kan pasti inilah nggak mungkin selamanya bisa sebagus ini. Dan waktu katakanlah 10 tahun kemudian dia ngelihat kok begini ya, ternyata berubah fisiknya dan kecantikan itu akan hilang. Tapi itu bisa diomongin juga. Memang awal kita tertarik dia karena seksi, dia karena cantik, bisa kan. Tapi caranya itu penting juga dari ceweknya. Kamu sekali suka sama aku karena visual, boleh. Tapi setelah kamu kenal aku, kamu lihat dalamku, kamu harus suka. Ya berarti ceweknya harus usaha ekstra dong. Aku suka sama istriku pertama karena visualnya. Dia pinter nyanyi, cantik, menurut aku dandan pinter. Tapi semakin kenal, dia mau susah sama aku. Dia orang kaya pun nggak pentingin uang. Makanya dia jatuh cinta. Awalnya just nafsu dan visual. Berarti ceweknya harus pinter merawat sama bisa mengatur cowoknya. Akhirnya saya kan sekarang ngurus semua. Uang saya kan di dia kan ya kan. Harus begitu. Kena ya? Ya harus begitu. Udah dipegang sama dia ya. Ada nggak sih orang yang udah operasian segala macam tapi tetap religius gitu? Dia operasi plastik sama agama kayaknya nggak ada hubungan. Maksudnya dia meskipun suka operasi tetap agama taat. Ada di Indonesia deh, dia udah operasian semua tapi dia tetap sembahyang rajin. Ada. Ada. Orang Korea apalagi setiap minggu gereja kan, tapi setiap minggu berkembang juga kan. Jadi kayaknya agama tetap jalanin. Iya. Ya tapi kadang-kadang mindsetnya itu, oh dia operasi, dia kelihatan dia mah agama nggak punya. Jangan salah, itu kan cuma dia merawat diri kan. Ya dia punya agama bisa-bisa lebih taat daripada kita loh. Gitu. Sedikit banyak misalnya, tapi ini cuma tebakan karena kita kan juga aku nggak kenal kamu sampai sejauh gimana pun. Sejauh banyak pasti pendidikan dari orang tua kamu itulah yang membuat kamu misalnya walaupun ketemu kehidupan DJ segala macam, tapi kamu akhirnya nggak gampang. Iya, ya pertama sih aku tuh nggak narkoba. Kedua aku nggak prostitusi. Walaupun banyak ya di dunia malam itu banyak banget yang jual diri lah, ada yang terjerumus narkoba kayak gitu-gitu. Jadi ada pondasi di kita kayak, oh ini terlalu ini nih, kita langsung rem sendiri gitu. Jadi nggak yang sampai mabok dibungkus orang lah gitu. Iya, itu banyak loh cewek-cewek kasihan itu. Iya, mabuk tapi nggak bisa kontrol badan, akhirnya kan dipegang-pegang. Saya banyak banget lihat di klub. Kamu sering ya? Tenang, bulldog saya selalu ada. Sapam maksudnya, sapam saya. Sampai aku tuh di mana waktu dulu masih kuliah, aku tuh nggak minum alkohol. Jadi aku tuh mempercayakan diri aku kayak, sebelum aku punya penghasilan, aku nggak boleh minum. Karena kan kalau minum tuh takutnya tuh aku kehilangan kesadaran, terus aku diapa-apain, aku belum bisa bertanggung jawab kepada diri aku. Tapi nanti napas aku sudah berpenghasilan nih, menurut aku cukup, dia aku mulai kayak, oh minum alkohol oke lah gitu. Mabuk? Hah? Mabuk? Nggak sampai yang mabuk oleng-oleng gitu. Tapi ada video kamu oleng-oleng. Oh itu di Taiwan. Tapi itu udah settle, aku udah punya asisten gitu.
Tapi kayak gitu berarti keluarga itu aku nggak pernah sekalipun menjudge dia. Karena apa? Aku sendiri nggak bener. Kasarnya aku juga berdosa banyak, aku juga pernah mabuk. Tapi saat video keluar tuh, wah ngomong macam-macam banyak. Saya cuma bilang, urusin dirimu sendiri. Saya kenal dia bukan karena kita dekat, aku belain bukan. Manusiawi kok dia udah puas kerja. Itu negara orang nggak bisa bangun. Jadi aku lagi tur Asia tuh, itu di Taiwan posisinya itu aku nggak bisa bangun gara-gara jadi aku tuh minum merek apa gitu dicampur merek apa. Itu kayak tabrakan gitu loh. Jangan. Makanya kan belajar sama kakak, belajar sama kakak gimana caranya cowok itu dimabuk duluan. Gitu kan belajar sama saya. Ya kalau aku sih di acara ini sebenarnya kita nggak pernah terlalu pengen menghakimi atau gimana. Kalau acara ini saya tahu bukan menghakimi, suruh menjelaskan bahwa kita itu ekspresinya gitu aja. Ini acara ini luar biasa loh, TV aja kalah menurut saya. Kayak honornya lebih cepat. Ya karena orang tuh kalau menurut aku ya terlalu cepat menghakimi. Apalagi kalau netizen, karena kan nggak ada gratis lah mencet komen apa semua segala macam. Jadi kadang-kadang behind apa yang kamu lihat ini di belakang casingnya misalnya Dinar atau segala macam kan terdapat sebuah cerita, terdapat sebuah cerita yang menarik. Terus aku selalu berprinsip kayak gini loh, hidup orang kamu misalnya 70 tahun. Itu kurang lebih hampir berapa tuh? 280.000 hari lebih mungkin. 2,8 juta hari. Kadang-kadang dia berbuat kesalahan di satu hari, tapi terus kita mau menghakimi seluruh hidup dia hanya dari satu hari itu. Padahal ada jutaan hari yang lain gitu, yang kita belum lihat gitu, kita belum tahu di depannya dia gimana, kita nggak tahu juga di belakangnya dia kayak gimana. Jadi makanya aku sebenarnya seneng ngobrol kayak gini, dapat pandangan mengenai bagaimana sih bedah plastik di Korea, impactnya terhadap istri seperti apa, terhadap keluarga seperti gimana, terhadap suami kayak gimana. Enak kayak. Dan juga dia karena pede kan, jadi aku senang. Dulu dia itu selalu pakai baju itu stres. Dia nggak pesta apalagi, pakai dress kan, biasanya ngopong kan, jadi dia stres mengaku lihat gitu, aku yang lebih stres, sekarang kan dia happy ya, jadi senang gitu. Dan memang orang beda-beda kan, pilihan hidupnya juga beda-beda, sifatnya juga beda-beda, karirnya juga mungkin beda-beda, lingkungannya juga beda-beda. Nggak bisa disamain satu sama lain. Iyalah, manusia sesama saudara kembar aja beda. Dan setiap kerjaan pasti ada resikonya juga. Betul sekali. Ada kebutuhannya juga. Jadi kan mungkin kalau aku kan pedagang ya, mungkin apa yang kamu lakukan tuh seperti aku renovasi toko gitu kan. Biar tokonya lebih menarik mungkin. Jadi pengunjungnya jadi makin banyak mungkin ya. Tapi ya nggak melupakan kepentingan bahwa inner beauty memang harus benar-benar luar biasa itu sih ya. Betul sekali. Karakter, kejujuran, integritas, kerja keras. Yang penting kita nggak munafik orang suka. Mau kita jelek, mukanya jelek, sifatnya jelek, bisa manusia. Tapi kalau kita munafik itu orang nggak bisa terima. Jadi kita jelek ya tunjuk aja jelek. Saya ini cerewet, saya ini ceplos-ceplos julid. Ya orang terima saya apa adanya. Tapi selama saya nggak merugikan mereka langsung. Tapi saya nggak pernah munafik. Begini ya di rumah begini. Saya suka marah ya dimanapun marah. Dia juga apa adanya nunjukin. Makanya dia sampai sekarang bisa berkaya. Memang kayak omong dia bilang, gini yang lakukan yang banyak 2 tahun hilang banyak. Oh gitu ya. Iya. Yang tete-tetean gini-gini aku berani taruhan setahun 2 tahun tuh hilang. Kayak ganti lagi generasi yang baru, ganti lagi. Lebih gede lagi. Gede akhirnya bola. Thank you Dinar sama Ali udah ngobrolin ini. At least aku terbuka pikirannya. Dan juga mungkin nonton juga mungkin lebih terbuka pikirannya. Istri Anda juga udah konsultasi dengan istri saya kemarin. Pengen nih. Oh iya. Nanti kita habis corona ya. Iya. Tapi ya istri saya itu inner beauty-nya terlalu kuat ya. Jadi dia bisa ngamuk nanti malah. Iya. Aduh. Semoga sukses karirnya terus ya Dinar. Amin, terima kasih. Semoga jalannya juga makin terang, makin lancar. Amin. Dan karir DJ-nya yang katanya mau bergo internasional. Waduh, ya kita saling mendoakan aja. Yes. Ya, pokoknya ya pengen karirnya sih ke depannya lebih cemerlang lagi lah. Amin. Pasti semuanya kayak Thank you semuanya. Terima kasih. Kamsahamnida.